Assalamualaikum bro and ladies, gokil. Kali ini di live session yang pertama gue akan sharing ya tentang pengalaman gue di YouTube ya kurang lebih 3 tahun. Jadi topik yang pertama yang gue angkat yaitu YouTube lebih dari TV. Ya kita bisa menghasilkan cuan walau hanya dari rumah aja. Nah di sini gue akan ngejelasin juga tentang YouTube. Nah di YouTube itu kita bisa ketika kita punya bisnis gitu ya, kita bisa nge-branding bisnis itu ya, dimana di situ kita nggak perlu capek-capek lagi kayak nawar-nawarin ke orang gitu, door to door gitu. Nah dengan kita ngebuat konten soft selling ya, dengan kita menjelaskan tentang pengalaman kita menjalani bisnis terus diupload di YouTube, nah kita sharing. Nah setelah itu nanti kita bisa kedepannya akan menghasilkan cuan dari sana. Nah di sini gue akan menjelaskan 3 poin yang pertama. Yang pertama tentunya di sini untuk memulai karir di YouTube tentunya kita harus paham mengenai algoritma di YouTube atau watch time. Watch time itu sendiri yang dimana kalkulasi dari keseluruhan video kita guna tujuannya agar bisa diterima sebagai program partner YouTube. Nah, maksud gue kita di YouTube itu ya kita ada tuh yang namanya persyaratan. Yang pertama ya untuk saat ini mudah banget, cukup dengan 500 subscriber aja kalian nanti akan mendapatkan progres ya. Nah setelah itu ketika 500 subscriber itu udah dapat, nah kita akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu 3000 jam tayang. Nah untuk saat ini sangat dimudahkan, 3000 jam tayang itu kalkulasi dari keseluruhan video kita guys, yang dimana di situ kita membuat konten aja untuk strateginya sendiri. Kita membuat konten minimal gak usah banyak kalau di YouTube itu sendiri, minimal cukup seminggu 1 kali tapi kontennya benar-benar berbobot dan berkualitas gitu, dari teknik editingnya, cara penyampaian kita kepada audiens yang dimana di situ nah gitu kita juga harus paham tentang topik yang mau kita sampaikan, dan juga kita harus punya ciri khas yang menonjol dari konten kreator lainnya gitu maksud gue. Nah selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai yang keempat ya. Poin yang keempat ya, aku lupa menjelaskan juga. Poin yang keempat itu tentunya di sini kita akan belajar tentang yang namanya watch time itu sendiri. Nah, watch time itu faktor yang sangat menunjang gitu untuk keberhasilan channel YouTube kita, yang dimana ketika watch time itu kita dapatkan dengan kalkulasi 3000 jam tayang itu. Nah, setelah kita udah dapat 3000 jam tayang itu, nah nanti akan dikonversikan oleh YouTube ya, metadatanya akan terlihat ya, karena di sini gue lagi live gitu, jadi emang benar-benar nggak bisa dilihat gitu. Mungkin di next time ya gue akan kasih lihat gitu metadata dari algoritma channel YouTube gue. Di sini juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara-cara mempersiapkan konten-konten yang menarik ya. Nah untuk membuat konten yang menarik itu ya tentunya kita juga harus bisa membuat thumbnail ya. Thumbnail itu ibaratnya cover sih, cover kalau simpelnya ya cover buku gitu, yang dimana di situ kita ketika melihat satu buku ya tentunya kita akan lihat dulu judulnya. Nah kalau judulnya menarik sesuai dengan isi thumbnail ya, maka tentunya akan dibaca atau dibeli. Nah singkatnya kayak gitu tuh. Jadi sebelum orang ngeklik video kita, nah tentunya di situ mereka akan baca itu apa isi dari thumbnail sama di judul video itu, apakah clickbait atau sesuai. Nah clickbait boleh gitu ya, agak ada bahasa metaforanya sedikit gitu, agak dilebih-lebihkan tapi tetap harus sesuai dengan isi dari videonya. Nah di sini gue juga akan menjelaskan terkait bagaimana langkah-langkah persiapan untuk mencari SEO. Nah SEO sendiri itu Search Engine Optimization, yang dimana di sini kita sebagai pemula ya tentunya kita yang benar-benar harus bisa menguasai SEO ini, yang dimana kata kunci agar video kita lebih mudah ditemukan oleh algoritma YouTube. Nah untuk saat ini sendiri YouTube itu sangat memudahkan kreator-kreatornya dibandingkan dengan beberapa platform lainnya gitu. Nah dengan kita ngebuka channel YouTube baru ya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri kita guys. Nah dengan kita punya banyak followers, punya personal branding yang baik, nah nanti brand-brand itu akan datang. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi tuh yang namanya kayak jual-jualan gitu ya kan, kayak offline gitu. Boleh sih itu juga untuk meningkatkan omset mendapat lagi gitu. Tapi alangkah lebih baiknya itu dengan menggunakan dua cara ya, jualan offline, jualan online juga. Jadi omsetnya makin melejit guys. Nah selanjutnya di sini gua akan ngejelasin juga terkait ringkasan lebih dalam ya tentang YouTube itu sendiri. Jadi poin utamanya itu ya kita harus paham tentang algoritma YouTube ya kan. Nah nanti itu akan bisa terlihat ketika teman-teman punya yang namanya aplikasi YouTube Studio. Nah di situ nanti teman-teman bisa membaca metadata dari kalkulasi keseluruhan video teman-teman, berapa watch time-nya gitu, jarak
dari keseluruhan konten teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya terkait berapa banyak orang yang nonton, viewersnya gitu ya kan. Nah, untuk persiapan konten sendiri teman-teman ya tentunya banyak belajar juga dari YouTube juga bisa gitu. Nah, yang terpenting di sini gue sharing tentang pengalaman gue gitu ya. Dimana di sini semua berdasarkan dengan pengalaman pribadi gue, trial and error gue gitu. Dimana di sini yang benar-benar gue belajar juga dari beberapa kreator, salah satunya mentor gue tentunya Ibu Hani. Terima kasih banyak buat ilmunya Bu, karena dari sini saya juga semakin semangat buat konten, dan juga terima kasih juga buat Bang Ben Jesse yang dimana gue belajar banyak juga dari beliau. Nah, beliau juga itu salah satu motivasi gue buat di YouTube gitu, yang dimana alhamdulillah gue bisa mendapat kecuan dari YouTube ya, karena wasilah beliau gitu, belajar gitu gue dari dia gitu. Pokoknya yang terpenting teman-teman jangan pernah lelah gitu, tetap semangat dan melakukan yang terbaik apapun itu kontennya, tetap konsisten ya. Mudah-mudahan ketika teman-teman konsisten terus menerus ya insya Allah nanti project kedepannya gitu ya, ketika teman-teman viral gitu, jadi tetap konsisten sih, intinya gitu ya. Harus juga berinovasi dan harus bisa beradaptasi dengan konten-konten yang trending saat ini gitu ya. Kita menyesuaikan aja sih gitu, berdasarkan dengan niche tema konten kita gitu. Yang terpenting ketika kita konten biar nggak jadi beban gitu ya, ya harus dengan dari hati gitu. Nah, karena ketika yang nonton sedikit biasanya yang nonton sedikit itu ketika kita lagi bad mood atau gimana gitu. Tapi kalau dari hati ya biarinlah gitu, nggak apa-apa gitu. Nanti juga itu akan ini teman-teman akan dengan sendirinya gitu, kita akan enjoy gitu ketika menggunakan hati lah gitu, bekerja bersama hati gitu, kayak lagunya dari 420 zona nyaman gitu, bekerja bersama hati gitu. Jadi apapun yang dilakukan dengan hati ya, walaupun yang nonton sedikit, yang penting ya emang kita niatnya sharing gitu, nggak niat kayak pure uang gitu. Yang penting fokus tujuan kita nggak usah ke uang gitu, yang penting kita personal branding dulu. Ketika personal branding berhasil, konten kita yang menarik sesuai gitu sama target audience kita, dari situ kita akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Nah, oke, jadi teman-teman mungkin itu aja sharing yang bisa gua share, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe bro, dan juga tetap stay di channel YouTube Nana Sadullah. Nah, nanti next project insya Allah kedepannya gua akan bahas penjelasan tentang YouTube ya, algoritma YouTube dan lain sebagainya gitu, akan gua jelasin lebih detail di kelas gua gara-gara YouTube Hack ID, dan itu bisa kalian akses dengan gratis. Kalau kalian mau langsung aja DM Instagram gua. Nah, LPP ide ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.